Kita lanjut guys, di alun-alun utara. Sampai sekarang, alun-alun ini, yang tidak memiliki orang setelah berakhirnya perang perburuan, sekali lagi menjadi titik fokus dari banyak orang, karena kedatangan pertukaran. Perhatian yang diperolehnya tampak lebih kuat dan bersemangat daripada perang berburu. Ini karena seluruh Akademi Spiritual Surga Utara dengan suara bulat berkumpul bersama untuk menghadapi lawan asing. Akademi Spiritual Kuali Kuno sudah menekan bagian atas kepala mereka. Jika mereka tidak dapat mengembalikan ekspresi yang memenuhi wajah mereka kembali ke lawan mereka, mereka mungkin benar-benar menjadi bahan tertawaan dari 5 akademi besar, dan akan menerima ejekan dari semua orang. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Akademi Spiritual Surga Utara yang arogan. Lautan manusia meliputi alun-alun yang luas dan luas. Lebih dari 90% orang di sana adalah siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Hanya di sudut barat laut ada sekelompok kecil orang yang hadir secara tidak harmonis. Mereka adalah siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno. Siswa-siswa itu mengenakan jubah berwarna hijau, dengan laki-laki dan perempuan hadir. Namun, sebagian besar dari mereka melipat tangan di depan dada mereka, sementara seringai dingin muncul di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Akademi Spiritual Surga Utara yang berjumlah besar dan mengesankan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki lebih banyak orang, Anda masih tidak dapat mengalahkan kakak senior Liu Zeng dalam pertukaran ini? Akademi Spiritual Kuali Kuno kami akan menginjak Akademi Spiritual Surga Utara Anda. Jika mereka mampu menginjak Akademi Spiritual Surga Utara dan memiliki kinerja yang menonjol dan luar biasa dalam kompetisi akademi besar setengah tahun kemudian, maka, mungkin Akademi Spiritual Kuali Kuno mereka mungkin dapat mengambil alih tempat Spiritual Surga Utara. Akademi. Kakak senior Liu Zeng, Anda hanya perlu membela kami selama 1 hari lagi agar Akademi Spiritual Kuali Kuno kami mencapai kemenangan. Pada saat itu, mari kita lihat apakah mereka memiliki hal lain untuk dikatakan. Semua siswa Akademi Spiritual Surga Utara ini hanya enggan mengakui kesalahan mereka, seperti mengatakan bahwa siswa terkuat mereka tidak ada. Kakak senior Liu Zeng telah bertarung sejak kemarin sampai sekarang. Jadi apa yang disebut 10 teratas dari peringkat surgawi Anda, bukankah mereka sama sekali tidak berguna? Tepat, bahkan jika 3 besar peringkat surgawi Anda datang hari ini, senior Liu Zeng akan membuat mereka enyah dengan ekor di antara kaki mereka seperti biasa. Ejekan dan tawa keras yang datang dari para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno terdengar dengan menahan diri, yang segera menimbulkan kemarahan dan kemarahan massa siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Sejak kemunculan Liu Zeng itu, sikap mereka tampak sangat merajalela. Namun, karena penurunan hasil, meskipun siswa Akademi Spiritual Surga Utara memiliki perut penuh api, mereka tidak dapat mengeluarkannya, dengan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membiarkan mata mereka berkobar. Di alun-alun di depan mereka berdiri seorang pria berjubah hijau, yang lengannya disilangkan di depannya, dengan punggung tegak lurus. Dia menatap acuh tak acuh pada siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang marah, sementara seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Ini adalah Akademi Spiritual yang saya impikan untuk masuk. Dari kelihatannya, itu tidak tampak sehebat dalam mimpiku. Dia ingin memberitahu orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara bahwa kehilangan dia, Liu Zeng, menunjukkan betapa butanya mereka. Di bagian paling depan dari masa siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara adalah tempat berkumpulnya orang-orang paling elit di dalam tubuh siswa saat ini. He Yao, Su Xuan, Su Huang dan siswa elit veteran lainnya, serta para elit baru seperti Zhao Qingshan, semuanya berkerumun di sekitar sana. Namun, saat ini, ekspresi wajah mereka bukanlah pemandangan yang indah untuk dilihat. Su Xuan, apakah kamu sudah mengirim orang untuk memberitahu Luoli? Apakah dia akan datang? Tanya Su Huang dengan suara rendah sambil menatap Su Xuan. Sampai sekarang, selain Shen Changsheng, Li Xuantong, serta Mu Chen, yang telah menghilang secara misterius selama lebih dari sebulan, dari 10 besar dalam peringkat surgawi, hanya ada Luoli, yang belum mengambil tindakan, yang tersisa. Aku sudah mengirim pesan. Meskipun Luoli biasanya tidak suka berkelahi dengan orang, masalah ini menyangkut wajah Akademi Spiritual Surga Utara kita. Dia harus datang. Su Xuan menjawab sambil menganggukkan kepala kecilnya. Apakah ada gunanya dia datang?
Kekuatan Liu Zeng ini seharusnya berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Dia tidak lebih lemah dari Li Xuantong. Tanpa berbicara tentang Luo Li, bahkan jika Mu Chen datang, saya khawatir dia bahkan tidak dapat mencapai kemenangan. Lagi pula, ini bukan perbandingan yang bersahabat. Setelah semua yang terjadi, He Yao menjaga jarak dari Mu Chen. Dengan Luo Li memiliki hubungan seperti itu dengan yang terakhir. Meskipun dia tahu bahwa situasi di hadapannya cocok, dia masih tidak bisa menolak untuk menyebutkannya. Susuan melemparkan tatapan acuh tak acuh padanya dan berkata, "Jika Anda pikir Anda mampu, kami semua akan membiarkan Anda melanjutkan." Mendengar kata-katanya, He Yao menjadi lamban. Mengepalkan giginya, dia memutar kepalanya. Meskipun dia sangat dekat dengan tahap penyelesaian surgawi, dia masih tidak dapat mengambil langkah itu ke depan. Jika tidak, dia pasti sudah mengalahkan Liu Zeng. Keheningan memenuhi kerumunan saat semua orang merasa sedikit cemberut. Orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno ini benar-benar tahu kapan harus memilih tantangan. Shen Changsheng dan Li Xuantong baru saja meninggalkan akademi. Sementara Mu Chen menghilang secara misterius. Mereka telah memilih waktu seperti itu untuk mengirim serangan mereka, menyebabkan mereka tidak siap dan tidak dapat mengumpulkan pertahanan apapun. Sementara tatapan provokatif dan marah dipertukarkan antara siswa dari kedua akademi, atasan mereka berdua sama-sama duduk di podium utama di alun-alun utara. Meski suasana di sana tidak begitu tajam dan kompetitif dibandingkan dengan suasana antar siswa, jelas tidak ada keramahan juga. Haha, kepala sekolah Taichang, sepertinya Akademi Spiritual Kuali Kuno kami datang pada saat yang tidak menguntungkan bagi kalian. Bakat bocah itu, Liu Zeng sangat tinggi. Namun, dia terlalu sombong. Saya awalnya ingin dia bertemu dengan siswa paling elit di Akademi Spiritual Surga Utara dan mengandalkan mereka untuk menunjukkan keangkuhannya, kata seorang pria yang agak kedagingan sambil tersenyum saat dia duduk di podium utama. Kamu pasti bercanda, Din Fei. Pertukaran hanyalah kompetisi kecil untuk membandingkan catatan. Ketika saling membandingkan catatan, menemukan kelemahan seseorang sudah cukup. Mengapa repot-repot mengajukan keangkuhan orang lain, kan? Din Taichang menjawab dengan senyum tipis. Gendut yang tampak seperti pedagang adalah dekan Akademi Spiritual Kuali Kuno, dan bernama Fei Qingsong. Meskipun penampilannya tidak membuat kagum, dia adalah sosok di puncak ekstrim di benua Kuali Kuno. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi dekan akademi. Oleh karena itu, siapapun yang meremehkannya karena penampilannya mungkin akan terbunuh dengan satu serangan darinya, tanpa tahu persis apa yang telah terjadi. Posisi Din Taichang lebih baik, kata Fei Qingsong sambil tetap berseri-seri di kedua sudutnya. Menepuk telapak tangannya yang besar dan kasar ke atas meja, dia berkata, sepertinya Akademi Spiritual Kuali Kuno kita memiliki keuntungan yang tidak adil dalam pertukaran ini. Silakan merasa santai, Dekan Taichang. Ketika saya kembali, saya akan menegur anak-anak kecil itu, dan membuat mereka menutup mulutnya dengan rapat. Haha. Senyum tipis masih melekat di wajah Din Taichang tanpa kehangatan atau kemarahan. Hanya Penatua yang duduk di sampingnya mulai mengerutkan kening dan mengerutkan alisnya. Itu adalah ketua aula dari aula hukuman, Mo Yu. Sedikit menggerakkan bibirnya, sepotong suara terdengar di telinga Din Taichang. Din, aku sudah menyampaikan berita ini ke Lord Northern Sea. Namun, sampai sekarang, belum ada jawaban, dan saya tidak tahu persis apakah Mu Chen akan muncul. Mendengar kata-kata itu, Din Taichang samar-samar menganggukkan kepalanya tanpa terdeteksi. Din Taichang, apakah ada siswa lain yang ingin pindah dari Akademi Spiritual Surga Utara? Jika tidak, kata Fei Qingsong dengan wajah berseri-seri dengan senyuman. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pernyataannya, matanya mulai sedikit menyipit. Memutar kepalanya ke arah langit di arah utara, dia melihat seberkas cahaya melesat. Seperti angsa anggun, ia mendarat di alun-alun utara di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya. Saat cahaya menghilang, itu mengungkapkan tubuh ramping seorang gadis muda. Mengenakan pakaian yang hitam seperti tinta, dengan rambut keperakan mengalir dari kepalanya, dan wajah yang halus dan indah, dia membawa aura yang sangat unik yang membuatnya tampak tidak tergantung pada dunia di sekitarnya saat dia muncul dalam barisan semua orang penglihatan. Alun-alun utara yang semula ramai tampaknya berubah jauh lebih tenang saat ini.
Terlepas dari Akademi Spiritual Surga Utara atau Akademi Spiritual Kuali Kuno, keheranan dan keterkejutan muncul di mata para siswa dari kedua sisi. Dia sudah tiba. Setelah melihat ini, ada getaran di benak Susuan dan yang lainnya. Apa, benar-benar tidak ada siswa lain yang tersisa dari Akademi Spiritual Surga Utara yang belum bergerak? Aku sudah menunggu begitu lama hanya untuk seorang gadis. Liu Zeng juga sedikit terkejut dengan penampilan Luoli. Namun, pada saat berikutnya, membawa tawa dingin, suaranya terdengar. Mata Luoli yang jernih dan jernih diam-diam menatap Liu Zeng. Namun, dia tidak menanggapi dengan kata-kata apapun, hanya dengan tangannya yang seperti batu giok yang perlahan menutupi pedang Luo Shen-nya. Peringkat 10 di peringkat surgawi, Luoli, mencari bimbinganmu. Suara lembut dan jelas Luoli perlahan berkibar di seluruh alun-alun. Peringkat 10 di peringkat surgawi. Bahkan peringkat keempat Anda, He Yao, telah kalah di bawah tangan kakak senior Liu Zeng. Apa yang bisa dia, peringkat 10, lakukan? Pada saat ini, beberapa siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno berhasil mendapatkan kembali kejelasan mereka, sebelum menarik-narik mulut mereka. Diskusi terdengar berturut-turut ketika mereka berpikir, mungkinkah itu benar-benar jebakan madu para legenda? Sementara siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno sedang menjalani diskusi mereka, tatapan diam-diam keluar dari dalam barisan mereka. Akhirnya, itu menyatu pada tubuh indah gadis yang benar-benar cantik dengan karakter luar biasa di dalam alun-alun. Tampaknya ada senyum aneh dan merenung yang terkandung dalam tatapan itu. Luoli, kamu benar-benar di sini. Di dalam alun-alun, Liu Zeng dengan dingin menatap Luoli, yang berdiri dengan anggun tidak terlalu jauh, sebelum perlahan berkata, aku adalah orang yang tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan. Jangan berasumsi bahwa aku akan melepaskanmu hanya karena kamu cantik. Karena itu, jika Anda tidak ingin merusak wajah Anda, sebaiknya Anda mundur sekarang. Alis Luoli sedikit mengerut sebelum menjawab dengan suara lembut, tolong. Mendengar jawabannya, ekspresi Liu Zeng berangsur-angsur menjadi dingin. Dengan mendengus dingin, dia mengambil langkah maju dengan marah. Seketika, energi spiritual tak terbatas melesat ke langit saat tekanan energi spiritual yang berlebihan menyelimuti. Tahap awal tahap penyelesaian surgawi, ekspresi siswa Akademi Spiritual Surga Utara berubah serius dan muram. Liu Zeng ini benar-benar galak dan ganas. Namun, kekuatannya juga sangat tirani. Susuan, He Yao dan yang lainnya juga menatap alun-alun. Bahkan mereka belum pernah melihat Luoli benar-benar mengambil tindakan sebelumnya. Namun, dia bisa berkolaborasi dengan Mu Chen untuk membunuh Raja Roh. Memikirkan hal itu, kekuatan sejatinya seharusnya tidak hanya sedikit yang terungkap. Secara alami, mereka juga tidak dapat sepenuhnya menentukan dengan tepat seberapa kuat Luoli. Hanya ketika dia benar-benar mengambil tindakan barulah mereka dapat mengetahuinya. Saya harap dia juga menyembunyikan kekuatannya. Susuan berpikir sambil menghela nafas pelan di dalam hatinya. Gerakan Liu Zeng itu sangat berat. Jika dia menyakiti Luoli, pada saat itu, ketika Mu Chen tiba, tidak ada yang tahu betapa marah dan marahnya dia. Sampai sekarang, dia hanya bisa berharap bahwa kekuatan Luoli akan mampu memberi mereka semua kejutan. Berdiri dengan arogan di alun-alun, energi spiritual yang tak terbatas tersapu dari Liu Zeng, menatap Luoli, cahaya dingin dan menyeramkan muncul dari matanya. Selama dia mampu mengalahkan lawan terakhir ini, Akademi Spiritual Surga Utara seharusnya tidak memiliki kata-kata lagi untuk diucapkan, kan? Akademi Spiritual Surga Utara tidak lebih dari ini. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Liu Zeng saat dia berkata dengan suara lembut, karena aku tidak dapat bertemu dengan tiga teratasmu dari apa yang disebut peringkat surgawi, aku hanya perlu melangkah. Mereka satu persatu selama kompetisi akademi hebat setengah tahun kemudian. Mendengar kata-katanya, niat dingin melintas di mata Luoli yang jernih dan jernih, menatap Liu Zeng, tangannya yang seperti batu giok perlahan menggenggam pedang Luo Shen dengan erat. Pada saat berikutnya, semua orang bisa merasakan energi spiritual tak terbatas yang sama menyapu keluar dari tubuhnya, mirip dengan badai. Kepadatan dan kekuatan energi spiritual juga telah mencapai tahap penyelesaian surgawi. Mata siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang tak terhitung jumlahnya langsung terbuka lebar. Tidak ada yang akan menduga bahwa selain Shen Changsheng dan Li Xuantong, peringkat 10 di peringkat surgawi,
Luoli, sebenarnya memiliki kekuatan yang menakjubkan. Dia bahkan lebih baik dari Mu Chen dalam penyembunyian. Namun, Luoli memperlakukan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul padanya sebagai bukan apa-apa. Menatap Liu Zeng, yang wajahnya juga berubah. Suaranya yang jernih dan dingin, diikuti oleh cincin pedang yang merdu dan tajam, bergema di cakrawala. Untuk berurusan denganmu, aku hanya perlu satu pedang. Pedang Qi tanpa batas bergegas melintasi langit. Suara dering pedang yang jelas mengiringi sword aura yang tak terbatas saat melesat langsung menembus awan. Aura pedang yang cepat dan ganas bergelombang di langit, menyebabkan langit tampak gelap dan suram. Suara teriakan awalnya yang menyelimuti udara di alun-alun telah berhenti saat ini terjadi. Terlepas dari Akademi Spiritual Surga Utara atau Akademi Spiritual Kuali Kuno, wajah semua siswa memiliki bayangan kuburan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa wanita muda yang tampak luar biasa baik dalam temperamen dan kecantikannya ini benar-benar dapat menunjukkan cara yang menakjubkan dan mengesankan. Namun, dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia masih berada di peringkat 10 di peringkat surgawi? Ini benar-benar cukup untuk menargetkan 3 peringkat teratas. Su Xuan, He Yao dan yang lainnya semua kaget dengan keheranan yang terpampang di wajah mereka. Ini terutama berlaku untuk He Yao, dia memiliki ekspresi kesal di wajahnya. Di antara siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara, hanya ada 2 orang yang bisa dikatakan benar-benar melangkah ke tahap penyelesaian surgawi. Keduanya adalah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Bahkan Mu Chen, yang memiliki berbagai metode dan kecakapan tempur yang sangat kuat, terlalu jauh dari tahap penyelesaian surgawi sehubungan dengan kekuatan sejatinya. Awalnya, He Yao berasumsi bahwa Mu Chen akan menjadi orang ketiga yang melangkah ke tahap penyelesaian surgawi. Namun, siapa yang mengira bahwa Luoli, seseorang yang memiliki kesempatan yang sangat sedikit untuk bersilangan tangan dengan orang-orang dan seseorang yang mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya dalam beberapa kesempatan, akan benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Sepasang kekasih ini benar-benar tidak normal. Apakah mereka tidak takut diafragma mereka merasa tak tertahankan dengan bersembunyi seperti itu? Ada beberapa orang yang diam-diam mengatupkan giginya, karena ini jelas merupakan pukulan besar bagi mereka. Namun, selain beberapa orang yang depresi itu, mayoritas mutlak dari siswa Akademi Spiritual Surga Utara memiliki kegembiraan dan kebahagiaan yang terpancar dari mata mereka. Kekuatan Luoli sekuat ini, dalam hal ini, Liu Zhen tidak bisa lagi terus menjadi kurang ajar lagi. Satu pedang. Kamu terlalu sombong. Petik 2. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung dari sekitarnya, ekspresi terkejut Liu Zhen menghilang saat dia mendengus dengan tawa dingin. Kekuatan Luoli ini benar-benar jauh melebihi harapannya, namun, itu masih pada tingkat awal tahap penyelesaian surgawi. Jika dia ingin mengalahkannya dengan menggunakan satu pedang, itu hanya lelucon besar. Namun, Luoli sepertinya belum mendengar tawa dinginnya. Mengepalkan pedang Luo Shen di tangannya yang seperti batu giok, jari-jarinya yang ramping melintasi sarung pedang. Detik berikutnya, cahaya dingin muncul saat pedang Luo Shen meninggalkan sarungnya sekali lagi. Setelah kemunculannya, seluruh dunia tampaknya telah menjadi dingin dan beku. Aura pedang menutupi langit saat bilah cahaya raksasa sepanjang 300 meter melesat ke langit. Aura pedang yang tak terbatas dan agung mulai mengembun dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam beberapa napas pendek, pedang cahaya raksasa sepanjang 300 meter itu mulai mengembun dan membentuk sungai Sword Aura. Dengan penampilannya, aura pedang yang menakutkan mulai memancar darinya. Saat dia melihat ke sungai Sword Aura, ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah Liu Zhen. Niat dingin muncul dari kulitnya saat fluktuasi yang sangat berbahaya mulai meletus dari hatinya. Melihat itu, Luoli dengan lembut melangkah maju. Dengan getaran ringan dari tangannya yang seperti batu giok, pedang panjang di tangannya dengan lembut didorong keluar. Pedang panjang itu berdengung dan menjerit seolah-olah ada sesuatu yang beresonasi dengan pedang itu. Di langit, sungai Sword Aura mulai mengalir ke bawah, berubah menjadi sinar cahaya yang menarik perhatian, membawa aura pedang yang sangat cepat dan ganas, itu menyapu dengan ganas ke arah Liu Zhen. Satu pedang berubah menjadi sungai Luo. 10.000 helai Sword Aura melonjak ke depan, dan sebelum sungai Sword Aura turun ke tanah, bumi sudah diiris ke keadaan bencana.
pada saat ini Luoli telah menunjukkan semua kekuatannya dan mengerahkan segalanya ke dalam gerakan ini. Oleh karena itu, kali ini, itu jauh lebih kuat dari waktu sebelumnya dalam perang berburu. Liu Zhen mengangkat kepalanya, bayangan sungai Sword Aura terpantul dari pupil matanya. Pada saat ini, tatapannya berubah menjadi sangat serius saat dia berpikir, pedang tunggal ini benar-benar menakjubkan. Namun, ingin membuatnya, Liu Zhen mengakui kekalahan tidak semudah itu dilakukan. Kilatan dingin muncul dari dalam matanya dan dengan genggaman tangannya, tombak merah tiba-tiba muncul di dalamnya. Dari tombak di tangannya, fluktuasi energi spiritual yang tidak menentu menyapu, seperti api. Tombak perang Dewa Api, semua energi spiritual meledak dari dalam tubuhnya tanpa jejak pengekangan saat energi spiritual berwarna merah melonjak ke arah langit. Dengan dorongan frontal tombaknya, udara di dalam wilayah itu tampaknya telah ditembus dan dihancurkan olehnya. Semua orang yang hadir dapat melihat nyala api yang mengerikan meletus secara eksplosif dari dalam tubuh Liu Zhen saat cahaya merah menyelimuti langit dan bumi seperti kemarahan Dewa Api. Membawa sejumlah besar api kemarahan, itu dengan keras bertabrakan dengan sungai Sword Aura. Pada saat tabrakan, aura pedang dan cahaya merah meledak. Aura pedang menghancurkan kekacauan di seluruh area, menyebabkan bumi hancur seketika dan hancur saat celah raksasa dengan cepat meluas di tanah. Pada saat ini, cahaya Scarlet tiba-tiba pecah. Saat aura pedang menyapu, itu benar-benar berhasil mengiris dan menghancurkan energi spiritual berwarna merah tua yang mirip dengan api. Tatapan kaget muncul di mata Liu Zhen saat dia berpikir, aura pedangnya begitu cepat dan ganas dan itu jauh melebihi harapanku. Tangannya mulai gemetar saat dia mundur secara eksplosif, tidak berani memiliki tekad untuk menghadapi tepi tajam itu lagi. Namun, saat dia mulai mundur, dan sikapnya yang mengesankan telah melemah, sosok cantik dan anggun melesat ke arahnya. Aura pedang yang menutupi langit sepertinya mengikuti sosok cantik itu saat mulai melonjak ke arahnya. Mirip dengan kilat, Sword Aura merobek ruang dan langsung menuju Liu Zhen saat dia menatapnya dengan tatapan terkejut. Kecepatan itu terlalu cepat, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya saat ujung yang tajam dengan cepat tumbuh lebih besar dalam pandangannya, namun, dia tidak memiliki satu jejak energi pun yang tersisa untuk menghindarinya. Saat cahaya pedang menyapu ke depan, tubuh pedang, yang beriak seperti air, menepuk dada Liu Zhen sebelum aura pedang meletus. Liu Zhen terbang melintasi langit, sebelum mendarat dengan celaka di luar arena. Seteguk darah segar dengan kekerasan menyembur keluar saat wajahnya menjadi pucat pasi, sementara matanya dipenuhi teror dan kelegaan bahwa dia telah selamat. Dia sebelumnya telah merasakan perasaan kematian ketika pedang aura menyerangnya. Jika Luoli ingin membunuhnya, dia sama sekali tidak punya cara untuk hidup. Pemenangnya muncul terlalu cepat. Rahmat pedang tunggal itu hanya dirasakan oleh sebagian kecil orang. Namun ketika Liu Zhen mendarat dengan celaka di tanah, semua orang yang hadir sudah tahu siapa pemenangnya. Oleh karena itu, sorakan kegembiraan yang mengguncang dunia langsung terdengar dari lokasi Akademi Spiritual Surga Utara. Su Xuan, He Yao dan yang lainnya memasang ekspresi keheranan saat mereka menatap sosok cantik di arena dengan tatapan yang agak aneh. Siapa yang mengira bahwa wanita muda ini, yang hanya mengikuti diam-diam di belakang Mu Chen, benar-benar menyembunyikan kekuatan seperti itu. Mereka semua telah meremehkannya. Dia tidak hanya memiliki kecantikan dan temperamen yang mencuri napas orang, kekuatannya juga menakjubkan. Dia benar-benar tangguh, seru Su Huang sambil menghela nafas. Kelompok mahasiswa baru ini benar-benar luar biasa. Memiliki satu Mu Chen sudah cukup. Dan sekarang, siapa yang mengira bahwa gadis ini, yang biasanya pendiam, sebenarnya akan begitu menakutkan? Sepertinya dia sengaja menahan ujung tajamnya ketika berdiri di samping Mu Chen dan bertindak introvert. Namun, seperti pedang yang tidak biasa di tangannya, akan ada hari di mana dia akan menunjukkan ketajamannya. Dan itu hari ini, sementara para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara bersorak, para siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno memasang ekspresi tak tentu dan tertunduk. Pada awalnya, mereka masih merasa bersemangat, namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah beberapa saat, akan ada pembalikan menyeluruh dalam situasi ini? Liu Zhen dari tahap penyelesaian surgawi sebenarnya telah dikalahkan dalam waktu sesingkat itu. Di podium, wajah tersenyum Dekan Akademi Spiritual Kuali Kuno,
Fei Qingsong sedikit berkedut, sebelum berkata sambil tersenyum, tidak diragukan lagi salah satu dari 5 akademi besar. Siapa yang mengira bahwa sebenarnya ada orang yang begitu tangguh, selain 10 besar di peringkat surgawi yang belum mengungkapkan diri mereka sendiri. Din Tai Chang tersenyum ketika dia melihat ke arah wanita muda yang berdiri di arena dan menjawab, kamu terlalu memuji, Din Fei. Luo Li tidak suka berkelahi, dan jika bukan karena emosinya berbeda dari hari-hari lain, dia tidak akan mengambil tindakan. Fei Qingsong juga tersenyum. Menyipitkan matanya, dia berkata, dia dipanggil Luo Li. Pedang yang dia eksekusi. Itu membuatku mengingat teknik pedang Luo Shen dari klan Dewa Luo, mungkinkah dia anggota klan Dewa Luo? Din Tai Chang menolak berkomentar dan menjawab, sejak Liu Zhen dikalahkan, pertukaran ini harus berakhir di sini. Kedua belah pihak memiliki kemenangan mereka, dan Akademi Spiritual Kuali Kuno benar-benar kuat dan kokoh. Haha, tunggu sebentar, kata Fei Qingsong sambil tersenyum, Din Tai Chang, kami, Akademi Spiritual Kuali Kuno, masih memiliki orang-orang yang belum bertarung. Saya tidak mengatakan bahwa Liu Zhen adalah murid terkuat dari Akademi Spiritual Kuali Kuno kami. Selanjutnya, meskipun Anda semua memiliki anggota klan Dewa Luo, haha, kami juga memiliki seorang siswa dengan latar belakang khusus. Mendengar kata-katanya, Din Tai Chang tidak bisa menahan kerutan di dahinya. Akademi Spiritual Kuali Kuno ini pasti sudah siap. Di arena, Luo Li perlahan mulai menahan aura pedang yang mengelilingi tubuhnya saat dia diam-diam melihat ke arah Liu Zhen, yang tampak seperti sosok yang menyesal dan berkata, energi spiritualmu dangkal, sepertinya ada seseorang yang dengan paksa meningkatkan kekuatanmu, dengan kemampuan asli Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menantang 3 besar peringkat surgawi dalam Akademi Spiritual Surga Utara kami. Ekspresi jelek muncul di wajah Liu Zhen saat dia ingin mengutuk. Namun, karena pedangnya yang ganas dan cepat sebelumnya muncul di benaknya, dia tidak dapat berbicara pada saat itu. Penampilan yang sedikit gemetar itu telah kehilangan semua kekagumannya sebelumnya. Para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno mengatupkan gigi mereka, namun, masih belum ada orang yang berani membuka mulut dan berbicara. Bahkan Liu Zhen dikalahkan, dan jelas bahwa mereka tidak dapat meraih kemenangan melawan Luo Li. Luo Li melihat ke arah siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno, yang menahan amarah dan amarah mereka, sebelum dengan anggun berbalik dan berjalan pergi dengan pedang panjang di tangannya yang seperti batu giok. Meskipun dia tidak suka berkelahi dengan orang-orang di Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih seorang siswa di sini dan secara alami tidak akan berdiri di sudut dan melihat orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno datang ke sana dan mempermalukan Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, karena dia telah mencapai tujuannya, dia tidak akan terus tinggal di arena. Melihat Luo Li, yang telah membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi, Liu Zhen mengepalkan tangannya, sebelum akhirnya tenang. Ekspresi kecewa muncul di matanya saat dia mengerti bahwa dia benar-benar bukan tandingan Luo Li. Namun, saat Luo Li telah mengambil 2 langkah, suara tawa pelan terdengar dari dalam kelompok siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno. Setelah mendengar tawa itu, sedikit jeda terjadi di langkah Luo Li. Setelah mendengar tawa itu, secara tak terduga, beberapa siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno itu menggigil kedinginan saat ekspresi di wajah mereka berubah. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah suara tawa itu. Di posisi paling belakang dalam kelompok siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno, sesosok perlahan berdiri dan berjalan melewati kelompok itu, akhirnya berdiri di depan Liu Zhen. Dia dengan santai berkata, tidak berguna. Getaran samar mengalir melalui Liu Zhen, namun, dia hanya bisa dengan enggan menundukkan kepalanya. Sosok itu berjalan melewati Liu Zhen dan perlahan berjalan ke arena, mengangkat kepalanya, wajah tampan terungkap. Di wajahnya ada sepasang pupil merah yang terlihat mirip dengan darah, yang membuatnya sangat mencolok. Haha, Luo Li, permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar akan berada di tempat ini. Luo Li berbalik, ketika dia melihat pupil merah pria di depannya yang mirip dengan darah, niat dingin yang tak ada habisnya meletus dari dalam matanya yang jernih dan jernih. Tangannya yang seperti batu giok perlahan mencengkeram pedang panjangnya dengan erat saat suara dingin yang dipenuhi dengan niat dingin keluar dari bibir merah itu. Klan Dewa Darah.
Ketika 3 kata itu keluar dari bibir Luoli, wajah gadis yang benar-benar cantik itu sudah menjadi sedingin es. Niat membunuh yang cepat dan ganas bahkan telah meletus dari dalam matanya. Emosi dan keadaan pikiran seperti ini jarang ditampilkan olehnya. Pemuda tampan itu tersenyum tipis. Mengenakan satu set jubah merah darah yang mencolok, aura berbau darah tampak terpancar dari seluruh tubuhnya, sementara sepasang mata yang tampak diwarnai dengan darah segar tampak sangat misterius dan aneh. Sepertinya berita yang kita keluarkan benar-benar nyata. Menjadi permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo, Anda belum menerima warisan dengan benar di bawah perlindungan Luo Tianshan, dan telah berlari sampai ke Akademi Spiritual Surga Utara ini. Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata, apakah ini pelarianmu? Tangan Luoli yang seperti batu giok perlahan mencengkeram pedang Luo Shen dengan erat saat ekspresinya semakin dingin dan beku. Itu benar, aku lupa memperkenalkan diri. Nama saya Suesi, seorang anggota klan kerajaan Dewa Darah. Pemuda tampan itu dengan lemah membungkuk ke depan, tampak sederhana dan berbudaya. Namun, aura darah yang tidak dapat disembunyikan memancar darinya menyebabkan orang merasa waspada dan waspada. Seperti klan Dewa Luo, klan Dewa Darah adalah salah satu dari 4 klan dewa di dunia surga barat. Orang di depan mereka tiba-tiba datang dari tempat yang sama dengan Luoli. Suesi, saya belum pernah mendengar nama seperti itu di dalam klan kerajaan Dewa Darah. Sepertinya statusmu dalam klan Dewa Darah tidak tinggi, kan? Kata Luoli dengan suara dingin dan terpisah saat dia menatap pemuda tampan di depannya. Mendengar jawabannya, kilatan dingin melintas di mata merah darah pemuda tampan itu. Dengan senyum yang semakin tebal, dia menjawab, jika aku bisa menangkapmu, statusku secara alami akan berbeda. Sendiri, mencengkeram pedang panjangnya erat-erat, Luoli perlahan berbicara. Haha, bisa dinobatkan sebagai permaisuri Luo, berikutnya oleh Luo Tianshan, tentu saja, aku tidak berani menunjukkan penghinaan terhadapmu. Bagaimanapun juga, usiamu masih terlalu muda, dan kau bahkan belum menerima satu warisan pun, jawab Suesi sambil menjilat bibirnya, sementara pupil matanya yang berwarna merah darah menatap Luoli. Pada saat ini, cahaya berdarah tebal meletus dari telapak tangannya, memancar dengan fluktuasi haus darah. Adapun saya sudah menerima warisan sekali. Karena itu, kamu harus berhati-hati, dan jangan sampai terbunuh olehku. Kalau tidak, Anda klan Dewa Luo akan benar-benar selesai. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jawab Luoli acuh tak acuh. Suesi menjawab sambil tersenyum. Namun, tidak ada sedikit pun niat tertawa di matanya. Detik berikutnya, dia maju selangkah. Energi spiritual berdarah yang menutupi langit menyembur keluar darinya, dan langit yang semula cerah langsung diwarnai merah darah. Aura tebal darah segar berdesir dan bergelombang melintasi langit dan bumi. Fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas itu secara tak terduga lebih tirani daripada Liu Zeng. Fluktuasi ini tampaknya sudah berada di ambang mencapai tahap tengah tahap penyelesaian surgawi. Orang ini bahkan lebih tangguh dari Liu Zeng. Ekspresi masa siswa Akademi Spiritual Surga Utara juga berkerut keras pada saat ini, sementara keterkejutan muncul dari dalam mata mereka. Tidak ada yang akan menduga bahwa sebenarnya akan ada seseorang di dalam Akademi Spiritual Kuali Kuno yang bahkan lebih kuat dari Liu Zeng. Graveness juga membanjiri ekspresi Susuan dan yang lainnya. Akademi Spiritual Kuali Kuno ini benar-benar memiliki niat untuk memberikan tendangan keras ke wajah Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Kapan orang-orang dari klan Dewa Darah bertemu dengan Akademi Spiritual Kuali Kuno? Di podium utama, Dekan Taichang menatap Suesi, sebelum dengan santai menanyakan ini. Haha, bukankah Akademi Spiritual Surga Utaramu sama? Saat ini, Akademi Spiritual Kuali Kuno kami dapat dianggap memiliki ketenaran dan reputasi. Bahkan beberapa dari klan kuat itu rela membiarkan anggotanya datang ke Akademi Spiritual kita untuk berlatih dan berkultivasi, jawab Fei Qingsong dengan senyum berseri-seri. Din Taichang tidak menanggapi dengan komentar apapun. Namun, pikirnya, demi meningkatkan ketenaran dan reputasi mereka, Akademi Spiritual Kuali Kuno benar-benar melakukan apapun yang mereka bisa. Ketua Aula dari Aula Hukuman, Mo Yu juga mengerutkan dahinya. Akademi Spiritual Kuali Kuno ini benar-benar tidak pandang bulu. Namun, sebagai penguasa utara, tidak ada yang bisa mereka katakan.
tetapi hanya berharap Luo Li dapat menstabilkan situasi. Namun, berurusan dengan anggota klan Dewa Darah itu tampaknya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Di alun-alun, mata Luo Li sedikit menyipit. Jika kekuatan Suesi ini adalah untuk maju satu langkah lebih jauh, dia akan mampu menerobos ke tahap penyelesaian surgawi tahap tengah. Selanjutnya, energi spiritualnya bahkan lebih kuat dari Liu Zeng. Dari perspektif tahapan, dia dan Liu Zeng sama-sama berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Namun, Luo Li tahu bahwa Liu Zeng sama sekali bukan tandingan Suesi. Bagaimanapun, terlepas dari penampilan kekuatan mereka, Suesi adalah anggota klan kerajaan Dewa Darah. Oleh karena itu, yang terakhir bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Liu Zeng. Luo Li, biarkan aku melihat dengan tepat betapa tangguhnya permaisuri klan Dewa Luo berikutnya, kata Suesi sambil menatap Luo Li yang merah darah, sementara senyum di sudut mulutnya semakin haus darah. Wajah menawan Luo Li menjadi semakin dingin saat jumlah tak terbatas dari aura pedang yang cepat dan ganas bergegas ke langit sekali lagi. Saat aura pedang yang menutupi langit menyatu, sungai pedang mengembun sekali lagi. Jelas, Luo Li tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan. Setelah meluncurkan serangannya, dia telah menggunakan gerakan membunuhnya. Ingin menggunakan satu pedang untuk berurusan denganku? Haha, mari kita lihat, siapa yang lebih unggul dalam satu gerakan? Dengan senyum sinis, cahaya dingin muncul dari mata merah darah Suesi. Detik berikutnya, sosoknya secara eksplosif melesat ke depan saat aura darah yang menutupi langit segera melonjak. Mirip dengan lautan darah, mereka menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu Luo Li. Saat tangan Luo Li yang seperti batu giok sedikit gemetar, sosoknya yang menawan melesat pada saat yang sama. Sementara sungai pedang melolong saat tersapu, tampaknya menyatu bersama, cahaya pedang yang membawa aura pedang yang cepat dan ganas melonjak keluar, membelah cakrawala. Pedang miliknya ini tampaknya mengandung niat membunuh yang jauh lebih tebal dan lebih dingin daripada yang sebelumnya. Melihat tontonan ini terbentang di depan mereka, semua orang membuka mata lebar-lebar. Kedua belah pihak tidak berniat melakukan pemanasan. Setelah mengambil tindakan, mereka telah merencanakan untuk menggunakan gerakan membunuh mereka untuk menimbulkan luka serius satu sama lain. Pedang laut darah, lautan darah dan sungai pedang tampaknya bertabrakan dalam sekejap. Saat dua serangan yang sangat keras dan eksplosif bertabrakan, di dalam lautan darah, Suesi tiba-tiba meraung dingin. Dengan mengepalkan telapak tangannya, sebuah pedang panjang yang sepertinya ditempa dari darah segar telah mengembun di dalamnya. Membawa aura darah yang deras, dia mengayunkan pedangnya keluar. Saat lautan darah dan sungai pedang menyebar, kedua pedang panjang itu saling bertabrakan dengan marah. Bumi di bawah keduanya retak dan hancur, sementara distorsi tampaknya muncul di udara. Kedua pedang panjang itu bergetar hebat saat ujungnya menekan satu sama lain, dengan satu sisi diisi dengan energi spiritual yang tak terbatas, sementara yang lain dipenuhi dengan haus darah yang tak menentu. Dua aura pedang yang sama-sama dipenuhi dengan daya rusak yang sangat kuat saling bertabrakan. Kehancuran yang ditimbulkan langsung menyebabkan celah yang dalam terbentuk di bumi di sekitar mereka. Saat lengan Suesi bergetar hebat, mata merah darahnya berbinar, sementara senyum sinis muncul dari sudut mulutnya. Tiba-tiba, lautan darah di belakangnya bergejolak dan berguling, sebelum berubah menjadi layar darah. Di dalam layar darah, sepertinya ada sepasang tentara yang kental dari darah segar saat mereka melolong dan keluar. Di belakang arus kuat adalah kota-kota raksasa. Kota-kota itu berkilauan dengan bendera petir raksasa, di mana sebuah kata mempesona berwarna emas hadir. Saat aliran darah melonjak, kota-kota itu langsung hancur. Banyak orang berubah menjadi air berdarah di bawah arus, sementara tangisan keputusasaan yang menyedihkan terdengar dari dalam. Luo Li, lihatlah. Sampai sekarang, wilayah klan Dewa Luo Anda terus dilahap. Warga yang telah memuja klan Dewa Luo Anda terus-menerus dimandikan dengan darah. Raung Suesi dengan senyum sinis. Dengan suara iblis, tawa itu mengalir ke arah Luo Li. Melihat gambar lautan berdarah di dalam layar darah, pikiran Luo Li bergetar hebat, sementara suasana hati yang tertekan mengalir ke pikirannya, menyebabkan aura pedangnya runtuh. Pada saat aura pedangnya runtuh, Luo Li dapat merasakan dan memahami bahwa lawannya mengganggu pikirannya. Ini adalah metode yang paling mahir dilakukan oleh klan Dewa Darah.
Namun, pada saat ini, dia sudah selangkah terlambat. Haha, bagaimanapun juga, kamu terlalu lembut. Kata Suesi sambil tertawa sinis. Pada saat aura pedang yang sepenuhnya mengelilingi Luoli melemah, pedang darah di tangannya langsung meledak dengan aura darah yang menutupi langit. Saat cahaya pedang melolong lebih jauh, itu menembus pertahanan Luoli, menyebabkan cahaya darah berdampak pada sosoknya yang halus. Sosok halus Luoli langsung terbang keluar. Namun, pada saat itu juga, dengan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, seberkas cahaya pedang menembus bahu Suesi dengan kecepatan kilat. Saat aura pedang menghancurkan sekeliling, kedua sosok itu terbang keluar. Tubuh Luoli mendarat langsung dari alun-alun. Menurun, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan ekspresi yang agak dingin, sementara darah mengalir di sepanjang jari-jarinya yang seperti batu giok sebelum menetes ke tanah. Di alun-alun, Suesi telah menstabilkan tubuhnya. Sebuah tebasan pedang muncul di bahunya, dengan darah segar menodai jubahnya. Namun, dia tidak peduli sedikit pun tentang cederanya. Saat cahaya darah meletus, darah di sekitar bahunya benar-benar ditarik ke dalam tubuhnya. Bahkan lukanya dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Haha, permaisuri Luo benar-benar berhati lembut. Hanya pemandangan seperti itu yang mampu menggoyahkan pikiran dan konsentrasi Anda. Di masa depan, ketika Anda bertanggung jawab atas klan Dewa Luo, bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik? Seringai muncul di wajah tampan Suesi saat dia menatap Luoli, yang dikirim terbang dari alun-alun dengan ejekan di matanya. Melanjutkan pernyataannya, dia berkata, seseorang tidak dapat memiliki belas kasih seperti itu jika seseorang ingin menjadi penguasa klan. Wajah menawan Luoli langsung berubah dingin saat dia menggenggam pedang panjangnya erat-erat. Jika bukan karena metode Suesi yang telah mengguncang pikirannya dan mengganggu konsentrasinya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memaksanya keluar dari lapangan. Tidak tahu malu, raungan kemarahan dan kemarahan langsung meletus dari sisi siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Suesi ini terlalu tercela, dia benar-benar menggunakan metode licik seperti itu. Namun, menghadapi auman kutukan mereka, Suesi tidak peduli sedikit pun. Dengan senyum mengejek, dia berkata, kemenangan dan kekalahan telah diputuskan untuk pertandingannya. Jika masih ada siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara Anda yang tidak yakin, Anda bisa datang dengan segala cara. Pada saat itu, Anda akan dapat memahami dengan jelas apakah saya hanya memiliki sedikit cara dan metode itu. Petik 2. Ekspresi para siswa Akademi Spiritual Surga Utara menjadi pucat dalam kemarahan saat mereka berpikir, Suesi ini lebih menjijikkan dan keji daripada yang sebelumnya, Liu Zeng. Namun, meskipun mereka marah dan geram, pada saat ini, hampir semua siswa elit dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka telah mengambil tindakan. Bahkan Luoli, yang telah menunjukkan keahlian dan bakatnya yang luar biasa, telah dipaksa keluar dari lapangan oleh Suesi. Menurut aturan, dia sudah kehilangan kualifikasi untuk terus bertarung. Oleh karena itu, selain merasa marah dan geram, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Semua wajah mereka tampak sangat cemberut seperti yang mereka pikirkan, jika hanya satu dari 3 peringkat teratas di peringkat surgawi ada di sini. Kami ingin melihat apakah orang-orang ini akan merajalela. Saya tahu bahwa peringkat 3 besar pada apa yang disebut peringkat surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara Anda tidak ada di sini. Karena itu masalahnya, saya akan memberi Anda semua kesempatan. Selama 3 hari, kami akan berada di sini. Dalam 3 hari ini, kalian dapat mencoba semua yang Anda inginkan untuk memanggil mereka kembali. Petik 2. Lengkungan mengejek muncul dari sudut mulut Suesi saat dia berkata, tentu saja, selama mereka benar-benar berani muncul. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak terus menunggu. Berbalik, dia melanjutkan untuk meninggalkan alun-alun. Namun, saat Suesi berbalik, di podium utama, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Din Taichang. Berdiri di sisinya, Fei Qingsong juga sepertinya merasakan sesuatu, karena dia menyatukan alisnya. Ruang di atas alun-alun utara mulai terdistorsi dan melengkung, sementara gemuruh guntur sepertinya terdengar dari dalam. Tontonan yang tiba-tiba ini segera menarik perhatian semua orang saat tatapan kaget dan kaget menyorot. Langkah kaki Suesi juga membeku saat mata merah darahnya sedikit menyipit. Mengangkat kepalanya, dia menatap ruang yang terdistorsi. Dari sana,
Lampu kilat berkilauan saat sosok kurus perlahan berjalan keluar dari dalam. Mengikuti kemunculan sosok itu, gemuruh guntur tampaknya bergema di langit saat fluktuasi energi spiritual yang akrab terpancar melintasi langit dan bumi. Merasakan fluktuasi energi spiritual itu, siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang tak terhitung jumlahnya dengan marah bangkit dari tempat duduk mereka sementara kegembiraan dan kejutan yang tak dapat disembunyikan muncul dari mata mereka. Fluktuasi ini, mereka Mu Chen, dia akhirnya muncul. Di udara di atas alun-alun utara. Saat ruang berubah menjadi bentuk pusaran air, sosok kurus perlahan berjalan keluar dari dalam. Pada saat ia melangkah keluar, fluktuasi energi spiritual yang terasa akrab dan tirani bagi semua orang berdesir dan bergelombang di seluruh dunia. Mu Chen. Pada saat ini, mata siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang tak terhitung jumlahnya terbuka lebar saat ekstasi meletus tak terkendali dari dalam. Energi spiritual itu terlalu akrab bagi mereka. Mu Chen sudah tiba, dia akhirnya di sini. Ini bagus sekarang, mari kita lihat apakah orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno itu berani terus merajalela. Suara-suara yang menggetarkan dan menggetarkan bumi terdengar di sekitar alun-alun utara saat wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. Sampai sekarang, reputasi dan prestise Mu Chen tidak lebih lemah dari Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketika dua yang terakhir tidak di Akademi Spiritual Surga Utara, prestise Mu Chen jelas yang terbesar. Selama pertarungan terakhir dari perang berburu hari itu, dia telah benar-benar memperkuat dirinya di posisi puncak dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan He Yao tidak dapat perjuangkan. Orang ini, dia akhirnya muncul, Su Xuan dan yang lainnya merasa seolah-olah sebuah batu berat telah diangkat dari punggung mereka. Penampilan Mu Chen tidak dapat disangkal telah memberikan setiap siswa dosis adrenalin. Di sampingnya, ekspresi He Yao mulai berubah antara mendung dan cerah. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun dengan keras. Sampai sekarang, terlepas dari prestise atau kekuatan, Mu Chen sudah di atasnya. Meskipun dia tidak mengundurkan diri, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di dalam alun-alun, Sue Si menatap sosok yang telah melangkah keluar dari pusaran air spasial melintasi cakrawala dengan mata sedikit menyipit. Dari suara-suara bersemangat dan bersemangat yang terdengar dari sekelilingnya, dia mampu menyadari identitas yang terakhir. Ini Mu Chen, peringkat 3 di peringkat surgawi. Setelah menyadari itu, tawa dingin terdengar dari Sue Si. Memang, dia ingin melihat dengan tepat seberapa mampu peringkat ketiga di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara untuk benar-benar menginspirasi kepercayaan seperti itu pada mereka. Seluruh alun-alun diselimuti oleh suasana yang penuh gairah dan semangat ini. Hal ini menyebabkan Mu Chen, yang muncul di udara, samar-samar merasakan kebingungan. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja keluar dari pelatihannya yang panjang dan dalam. Namun, setelah meninggalkan pola pikirnya, bahkan tanpa sempat mengucapkan terima kasih kepada pria tua botak itu telah menghancurkan dan memecahkan ruang, sebelum melemparkannya ke dalam. Karena itu, dia muncul di lokasi ini, apa masalahnya? Mu Chen bergumam dengan dahi yang sedikit berkerut saat dia melihat ke arah alun-alun utara di bawahnya. Setelah menjalani pelatihan tertutup selama lebih dari sebulan, seharusnya tidak ada insiden besar yang terjadi di akademi, kan? Mengapa di bawah sana begitu hidup? Tatapan Mu Chen menyapu alun-alun utara di bawahnya. Detik berikutnya, rasa dingin tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Dia telah melihat Luoli berdiri di bawah alun-alun. Saat ini, darah yang menusuk mata menetes dari tangan seperti batu giok yang terakhir. Luoli terluka, gelombang kemarahan melintas di mata Mu Chen saat sosoknya langsung melesat ke depan. Sebelum muncul di hadapan Luoli, sedikit mengernyit, dia bertanya dengan suara rendah dan dalam, apa yang terjadi? Setelah melihat penampilan Mu Chen, bayangan kebahagiaan melintas di mata Luoli. Dengan lembut menyeka noda darah di tangannya, dia menjawab dengan senyum tipis, itu hanya luka kecil, tidak ada yang penting. Siapa yang melakukannya? Mu Chen bertanya dengan suara yang dalam. Sampai sekarang, tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka di Akademi Spiritual Surga Utara ini, kan? Mungkinkah He Yao? Bukankah orang itu sudah cukup berjuang? Saya melakukannya. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar dari dekat. Perlahan berbalik, Mu Chen melihat ke arah alun-alun,
dan mencetak pemuda dengan mata merah darah, yang mengenakan jubah merah darah dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, di dalam matanya. Kamu siapa? Mu Chen bertanya sementara dahinya sedikit berkerut. Orang di depannya sangat asing, dan dia belum pernah melihat orang seperti itu di Akademi Spiritual Surga Utara sebelumnya. Dari jarak yang cukup dekat, Su Xuan menembak. Sebelum turun di samping Mu Chen, dengan suara rendah, dia menjelaskan seluruh cerita tentang apa yang terjadi padanya. Saat dia melanjutkan ceritanya, ekspresi Mu Chen semakin jelek. Ini terutama terjadi saat dia mendengar bahwa pemuda dengan mata merah darah di hadapannya telah menggunakan metode tercela untuk menyebabkan Luoli kehilangan konsentrasinya, melukai bahunya dan memaksanya keluar dari lapangan. Sampai sekarang, ekspresi wajahnya sama gelap dan mendungnya seperti badai petir. Maaf, kami awalnya berencana untuk tidak membiarkan Luoli terjerat dengan ini. Namun, kami benar-benar tidak memiliki orang lain untuk diandalkan. Shen Changsheng dan Li Xuantong untuk sementara meninggalkan akademi, sementara kamu menghilang, kata Su Xuan dengan sedikit penyesalan. Kakak senior Su Xuan, aku juga murid Akademi Spiritual Surga Utara. Melindungi namanya juga merupakan tugasku, suara Luoli dengan lembut menyela permintaan maaf Su Xuan. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan lemah, sementara ekspresi awalnya yang gelap dan mendung perlahan kembali tenang pada saat ini. Dengan suara lembut, dia berkata, kalian berdua mundur dulu. Selanjutnya, biarkan aku mengambil alih. Petik 2. Melihat bahwa Mu Chen begitu tenang, sementara memiliki niat dingin yang keluar dari suaranya, Su Xuan dan Luoli sama-sama tahu bahwa yang pertama menjadi marah, selanjutnya, dia akan mengambil tindakan. Hati-hati, dia adalah anggota klan Dewa Darah, salah satu dari 4 klan dewa di dunia surgawi barat, Luoli mengingatkan. Meskipun Suesi ini telah menggunakan beberapa metode tercela, siapapun yang mengabaikan kekuatannya karena ini mungkin harus membayar konsekuensi yang serius. Mendengar pengingatnya, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Klan Dewa Darah, ya. Meskipun mereka adalah orang-orang berpengaruh, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meluas ke tempat seperti itu. Karena mereka telah meluas ke tempat seperti itu, Mu Chen tidak keberatan untuk memotong ekstensi ini. Karena Luoli, Mu Chen tidak memiliki sedikit pun kesan yang baik terhadap 3 klan dewa lainnya di dunia surgawi barat. Luoli dan Su Xuan mundur, meninggalkan Mu Chen sendirian, berdiri di alun-alun. Setelah melihat adegan ini, suasana di dalam diri siswa Akademi Spiritual Surga Utara langsung berkobar dan menjadi lebih bersemangat. Kakakmu, kalahkan itu sampai mati, buat mereka keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara kita dengan ekor di antara kaki mereka. Berbagai jenis suara dan kata-kata bergegas menuju langit. Para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara semuanya tampak bersemangat, karena mereka semua tampak emosional dan bersemangat. Para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno saling memandang. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara, yang semuanya tampak cemberut dan hampir mati, akan berubah dan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Mungkinkah karena pemuda bernama Mu Chen itu? Mereka melemparkan tatapan ragu mereka ke arah pemuda, yang perlahan berjalan menuju alun-alun. Dia masih muda. Pada usia itu, dia jelas tidak terlihat seperti siswa elit yang memiliki banyak pengalaman. Di podium utama, Fei Qingsong sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap sosok pemuda itu. Sambil tersenyum, dia berkata, apakah orang Mu Chen ini peringkat ketiga di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara? Namun, kekuatannya, sepertinya masih jauh dari cukup. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Mu Chen saat ini bahkan belum mencapai tahap-tahap penyelesaian surgawi. Tampaknya lebih dari setengah peringkat 10 teratas dari peringkat surgawi bahkan lebih kuat darinya. Dengan senyum tipis, Din Tai Chang menjawab, ada kalanya hanya melihat sampulnya akan menyebabkan seseorang menderita kekalahan telak. Alis Fei Qingsong melonjak, sebelum berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku benar-benar harus melihat dengan tepat kemampuan apa yang dimiliki Mu Chen ini. Dia peringkat ketiga di peringkat surgawi, kan? Haha, Din Tai Chang, jika Anda ingin kalah lagi, Anda mungkin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Adapun Shen Changsheng dan Li Xuantong, saya pikir Suesi dan kelompok mereka akan membandingkan catatan dengan mereka di masa depan.
Mendengar kata-katanya, Din Taichang tersenyum, tanpa mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, dan mengarahkan pandangannya yang penuh dengan minat ke arah pemuda di alun-alun. Sampai sekarang, yang terakhir tampaknya jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Namun, dia tidak tahu apakah kali ini, apakah yang terakhir dapat mengisi seluruh Akademi Spiritual Surga Utara dengan keterkejutan sekali lagi. Di bawah atmosfer yang kuat, serta tatapan ragu dari Akademi Spiritual Kuali Kuno, Mu Chen berjalan ke alun-alun dan berdiri pada jarak tidak jauh dari Suesi. Pada saat ini, sepasang mata hitam itu terpancar dengan kilatan dingin yang acuh tak acuh. Peringkat 3 Akademi Spiritual Surga Utara tampaknya tidak sekuat yang saya harapkan, kata Suesi sambil menatap Mu Chen. Dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh yang terakhir yang sebanding dengan miliknya. Kamu seharusnya tidak melukainya, kata Mu Chen perlahan saat pupilnya samar-samar terkulai. Alis Suesi sedikit terangkat, menatap Mu Chen dengan mata merah darahnya. Dia tersenyum dan berkata, dia benar-benar sangat tangguh. Jika dia menggunakan kekuatan aslinya, bahkan aku mungkin bukan lawannya. Namun, dia masih agak terlalu berhati lembut. Bahkan aku dengan mudah bisa menggoyahkan pikirannya, itulah kelemahannya. Oleh karena itu, saya akan meminta Anda membayar harga untuk itu. Mu Chen sepertinya tidak peduli dengan suara Suesi. Mengurus bisnisnya sendiri, suaranya dengan lembut terdengar. Suesi tersenyum, senyum yang mengandung rasa haus darah yang kental. Memiringkan kepalanya untuk menatap Mu Chen, dia menjawab, hanya berdasarkan kamu pikir kamu siapa? Saat kata-kata terakhirnya terdengar, senyum di wajah Suesi benar-benar menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan seram. Dia takut pada Luo Li, dan oleh karena itu, menggunakan metode curang itu untuk melawannya. Namun, siapa yang mengira dia berani sok di depannya? Kamu ingin mati? Warna merah darah di mata Suesi meningkat, saat energi spiritual berwarna merah darah yang menutupi langit tersapu darinya. Bau darah yang kental meresap ke langit, sementara tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti, dibandingkan dengan sebelumnya, ini bahkan lebih kuat. Jelas, Suesi ini sudah memiliki niat untuk membunuh. Di luar alun-alun, Su Xuan dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kekuatan Suesi ini tampaknya bahkan lebih kuat dari Gu Tianyan. Mereka benar-benar tidak tahu persis bagaimana Mu Chen akan menghadapinya. Lagi pula, kali ini tidak akan menjadi perbandingan catatan yang bersahabat, seperti terakhir kali. Demi meraih kemenangan dalam pertarungan ini, kedua belah pihak akan menggunakan cara apapun. Di bawah tekanan dari energi spiritual berwarna merah darah yang menutupi langit, Mu Chen perlahan mengembuskan gumpalan udara putih, mengangkat kepalanya, kilat hitam tampak menyembur keluar dari kedalaman mata hitamnya. Tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan erat, energi spiritual juga meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri sedikit pun. Terbakar dengan api hitam, energi spiritual yang mirip dengan gumpalan asap menyembur keluar dan bergegas melintasi cakrawala, menyebar keluar, tanpa peduli tentang tekanan yang datang dari energi spiritual berwarna merah darah, itu melesat lurus ke atas seperti pilar cahaya, tanpa ada yang bisa mengguncangnya. Tahap akhir tahap transformasi surgawi, teriakan langsung muncul dari seluruh alun-alun, dengan siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno melongo dan merasa terkejut terlebih dahulu. Pada saat berikutnya, busur mengejek muncul, sedikit demi sedikit, di sudut mulut mereka. Bagaimana tepatnya seseorang menjadi peringkat ketiga dari peringkat surgawi dengan kekuatan seperti itu? Tatapan mereka berubah menjadi ejekan dan ejekan saat mereka melihat ke arah siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, yang mengejutkan mereka melihat bahwa para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara menggunakan tatapan mengejek untuk menatap mereka, seolah-olah bergabung kembali dalam kemalangan yang akan menimpa siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno. Kelompok idiot ini, mereka bahkan berani mengirim orang tahap akhir tahap transformasi surgawi. Mereka benar-benar meminta masalah. Kelompok orang bodoh ini, ketika Mu Chen berada di tahap awal tahap transformasi surgawi, dia sudah mampu bertarung setara dengan kakak senior Gu Tianyan. Kata-kata diam di hati para siswa meledak pada saat ini. Namun, tidak ada yang berbicara dengan mereka. Sampai sekarang, suasananya secara halus menyebabkan orang merasa lucu. Terima kasih guys telah menonton.